Udahlah jajan nih buat anak lo gitu. Segitunya aku pernah di minimarket aku pernah bengong, aku pulang mesti bawa gitu. Dan pernah merasa kayak ada satu punya uang tapi hanya beli permen gitu. Itu aku pernah ada di titik itu. Halo guys, selamat datang di channel @apokalips11. Lagi-lagi ya, subscribe jangan lupa. Oke, ini adalah bagian 2 dari 3 bagian sesi Idris. Di bagian ini dia akan curhat bagaimana titik terendahnya dia tidak punya uang dan harus menghidupi anak-anaknya. Oke, tanpa panjang lebar silahkan disimak lanjutan dari part 1 ini ya guys ya. Check it out, gas. Anak-anak sendiri kan kalau bisa dilihat ini kan kayak udah mulai dewasa sebelum pada umurnya gitu loh Bukan Mbak. lagi. Ya, nah dan mereka juga maksudnya mengerti maksudnya di saat kondisi yang sedang agak ada, yang sedang ada. Gimana sih cara mendidik anak supaya lebih? Aku seperti itu hanya bisa mengedukasi mereka gitu. Untuk mendidik mereka, kamu harus gini itu enggak gitu. Aku hanya bisa mengedukasi mereka. Ini loh, nanti kalau kalian udah dewasa, kalian tuh harusnya seperti ini ke pasangan, begini, karena secara tidak langsung anak sekarang cepet banget ya gedenya gitu. Mereka udah tau pacaran. Jadi aku harus menceritakan yang mereka sudah punya ini sendiri, gambaran kartun mereka gitu. Makanya aku tidak boleh ngejudge siapapun jelek di depan anak aku. Karena itu akan terekam gitu. Jadi aku harus yang baik-baik biar mereka tetap positif, berkembang positif kayak gitu aja aku. Walaupun aku membatasi nih ketemunya bapakku sama anak-anak, aku cut, bener-bener aku cut, karena bagi aku kayak kemarin dia nelfon, kok di blok ya nggak guna. Aku maaf deh nggak guna aku gitu. Tapi mama nggak aku blok, maksudnya mantan mertua nggak aku blok, kamu aku blok nggak guna. Karena aku juga ngapain nyimpen nomor dia gitu, nggak guna. Kayak gini dia gitu aja. Akhirnya aku bisa nerima. Ya udahlah, lu udah punya keluarga juga. Nanti juga anak-anak, kata dia anak-anak tuh juga nyari gede. Ya udah tungguin aja anak-anak nyari. Berarti tidak membatasi ayahnya kan untuk ketemu anak. Sebenarnya aku enggak. Awalnya aku tidak. Cuman ada saat dimana aku ngerasa kayak perhatian kecil deh, anak ulang tahun. Walaupun aku ngeblok dia kan tahu alamat rumah aku. Kirimlah apa kayak kue kecil. Takut aku makan gitu. Ya ampun, nggak usah takut, gitu kan? Ya. Itu juga apa namanya? Katanya jarang dinafkahi juga ya Mbak. Nah itu salah satu faktor penyebab pisah juga nggak sih Mbak? Mungkin karena kan capek ya kalau kita kerja sendiri, nggak ada bantuan dari pihak B gitu ya, capek gitu. Jujur, apalagi anak 2 pulang syuting pagi harus ngurus anak sekolah, harus jemput berangkat lagi syuting saat itu anak 2. Wah, inilah hidup aku tuh waktu itu penuh dengan kehebohan gitu. Bawa anak sekolah 1, gendong 1 sini, gendong depan. Jadi kayak bagi aku kayak cukup lah ya gitu. Walaupun memang ada titik-titik kita salah lemah di mana yang memang akhirnya ya udah pisah gitu, pisah. Tapi boleh cerita sendiri nggak sih Bang, waktu sempet kayak ini kan jualan donat Iya, gitu-gitu itu sampai di bener, titik Mbak. itu saat apa nih? Itu saat Waktu aku itu. habis divorce. Aku itu insya Allah semampu aku tidak mau nyusahin orang tua aku. Bahkan kalau bisa aku membantu mereka, karena aku udah tinggal di rumah mereka, udah hidup enak, kagak masak, nggak mikirin apa masa gue harus minta lagi. Nah di titik itu aku merasa kayak apa nih, anak gue besok mau jajan, anak gue mau makan gimana gitu, bayar sekolah gitu. Ya udah di saat itu aku ngerasa kayak ya udah gampang aja nih buat ibu-ibu sekolah gitu. Jualan donat, untungnya goceng satu donat itu, 1 pak ya isi 24 nih, isinya 24 itu untung 5.000. Aku waktu itu bawa cuma 5 saat itu ya, karena untuk percobaan. Dan alhamdulillah anak aku yang laki bisa nerima, anak aku yang perempuan juga mulai bisa nerima. Mereka ngeliat ibunya dagang, jualan dodol Betawi. Pokoknya satu-satu itu hanya untung 5.000, ada 3.000 doang gitu. Tapi aku menikmati proses itu. Dan anak aku di saat titik ini dia ngerasa ibunya udah mulai ada di titik aman gitu ya. Anakku tuh dia bisa ngomong, Bun, enak ya kita sekarang jajan udah nggak dihitung sama bunda. Dulu kita jajan dihitung ya dek, kita cuma boleh 1, itu juga permen. Itu kan sedih ya, itu sedih banget Mbak. Bahkan aku tuh jadi, aku pergi pulang aku pasti bawa cemilan. Pernah aku nggak punya uang, iya Allah itu aku ingat banget. Aduh aku beli apa ya, ini yang murah apa gitu. Tiba-tiba telepon aku nih teman aku, sesuai di mana? Di Indomaret, ada uang gitu. Ya buat permen 1 doang mah ada.
temen aku nggak ngomong, tiba-tiba dia transfer. Udahlah jajan nih buat anak lo gitu. Segitunya aku pernah di minimarket aku pernah bengong, aku pulang mesti bawa gitu. Dan pernah merasa kayak ada nggak punya uang tapi pengen beli permen gitu. Itu aku pernah ada di titik ini. Kalau orang ngelihat aku happy aja, aku ngerasa bahagia, aku udah ngelewatin proses itu, dan orang nggak perlu tahu, siapapun sekalipun orang tua aku itu nggak perlu tahu aku ada di titik itu. Tapi aku mulai menceritakan ke mereka nih di saat titik aku sekarang, aku pernah ada di sini. Jadi niat aku adalah sekarang membahagiakan orang tua aku, anak-anak aku. Udah, itu yang bikin aku bahagia sekarang. Aku pernah ngerasain sesuatu, walaupun kata orang, mungkin lah orang tuanya mampu, nggak mungkin lah ini. Mereka nggak ngerasain, mereka bukan aku, dan aku bukan penglihatan mereka. Ini kan kalau misalnya bicara soal anak kan maksudnya kayak memang ada pengalaman tersendiri gitu ya Mbak ya. Apa sih Mbak ya, maksudnya ini kan sampai berwarna mata, apa yang membuat Mbak Sesi sampai segitunya gitu? Kalau Mbak? ngomong anaknya karena malaikat aku banget mereka itu. Aku tuh kalau mau tidur ngeliatin anak-anak aku, apalagi yang perempuan nih gitu. Itu kayak, duh deh maafin bunda ya gitu. Aku sering minta maaf sama anak aku. Walaupun lagi main, lagi apa, aku akan minta maaf. Kenapa bunda minta maaf? Ya maaf aja. Bunda kan pernah salah. Bunda gara-gara bunda aja nggak punya ayah. Gara-gara bunda aja gini. Nggak apa-apa bunda, aku happy kok bertiga sama kakak sama bunda. Anak-anak aku sudah di titik itu. Aku hanya ingin tahu perasaan mereka. Jadi aku kalau ngomongin anak, seberjuangnya itu Mbak aku buat mereka. Bayar sekolah, bayar jajan makan. Aku pernah ngutang di kantin yang bayarin teman aku. Itu pernah ada di titik itu. Aku pernah, anak aku mau beli es krim yang 2.000 teman aku akhirnya yang beliin. Itu pernah. Jadi proses-proses itulah yang membuat aku di 41 ini aku ngerasa cukup ya. Kemarin 5 tahun itu aku drop. Ini titik aku sekarang. Ya, itu tadi adalah Sesi Idris videonya, bagian 2 dari 3 bagian. Masih ada 1 bagian lagi, part 3. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng untuk update video-video saya. Oke, sekali lagi terima kasih dan arigato.